Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menjelaskan tentang ukuran kebenaran pada materi filsafat ilmu, saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Hasna Faizah AR MHum. Beliau ibunya. Dan perkenalkan juga, nama saya Erna Budiarti yang akan menyampaikan ukuran kebenaran pada filsafat ilmu. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran dalam ilmu filsafat adalah cara atau standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu pengetahuan atau pernyataan itu benar atau tidak. Jadi, intinya, ukuran kebenaran adalah tolak ukur untuk membuktikan kebenaran suatu klaim atau ilmu. Menurut pendapat para ahli tentang kebenaran epistemologis, ada 3 teori. Yang pertama, teori korespondensi, kemudian teori koherensi, dan yang terakhir teori pragmatis. Apa itu teori korespondensi? Yaitu suatu dianggap benar jika sesuai dan konsisten dengan teori atau pengetahuan sebelumnya yang sudah diakui kebenarannya. Contohnya ini, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dianggap benar jika air itu benar-benar mendidih pada suhu tersebut. Teori koherensi. Sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. 1. Bersifat psikologi. 2. Bersifat logis. 3. Disamakan keyakinan dan kepastian yang tidak dinilai. Yang keempat, pengertian terhadap sesuatu yang pasti, kemudian diterapkan dalam pembicaraan umum, kepastian yang berlandaskan pada nalar yang tidak bisa dianggap salah atau diragukan. Jika pandangan tersebut berlawanan dengan data-data baru, pandangan pertama akan gugur dengan sendirinya. Begitu sebaliknya, bahwa uji coba tersebut dapat mengetahui seandainya data-data baru tersebut cocok dengan pandangan yang lama dan akan menjadi lebih kuat. Contoh, teori baru tentang gravitasi harus sesuai dengan hukum fisika yang sudah diterima. Dalam sains, teori-teori harus saling mendukung satu sama lain untuk dianggap lebih valid. Teori pragmatisme. Sesuatu dianggap benar kalau bermanfaat atau terbukti keberhasilannya dalam praktek atau dalil. Yang pertama, sesuatu hal tersebut benar jika memenuhi hasrat dan tujuan manusia. Yang kedua, suatu hal tersebut benar jika bisa diteliti kebenarannya melalui penelitian atau uji coba. Yang ketiga, suatu hal tersebut benar jika memberikan dorongan atau bantuan perjuangan biologis untuk tetap ada. Contoh, metode belajar dianggap benar kalau memang berhasil meningkatkan pemahaman siswa. Potensi subjek tingkat kebenaran. Tingkat indera, tingkat kebenaran yang tersederhana dan dialami manusia paling awal. Indera merupakan pintu alam bawah sadar manusia. Tingkat ilmiah, tingkat kebenaran yang berdasarkan pengalaman-pengalaman ditambah dengan rasio. Tingkat filosofi, setelah melalui tahapan kebenaran sebagai tingkat terdahulu pikiran dan rasio manusia, kemudian dibenarkan itu, direnungkan dan diolah lebih mendalam, sehingga semakin tinggi tingkat kebenaran. Tingkat religius,
merupakan tingkat kebenaran tinggi, mutlak bersumber pada Tuhan, dan menghayati dengan segenap integritas kepribadian dengan kepercayaan dan iman. Agama sebagai teori kebenaran. Dalam agama, sebagai teori kebenaran mengutamakan wahyu yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, jika sesuai dengan wahyu atau ajaran agama sebagai penentu kebenaran mutlak, dianggap sebagai kebenaran. Wajar saat Imam Al-Ghazali memiliki perasaan tidak puas pada hasil temuan akalnya ketika melakukan pencarian terhadap kebenaran. Kebenaran tasawuflah yang menghapus perasaan ragu mengenai segala hal atau dapat disebut dengan kebenaran mutlak yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.